Oke, hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Kelvin. Dan di video kali ini saya mau mereview laptop dari MSI. Namun bukan laptop gaming, melainkan sebuah laptop bisnis yang sangat cocok untuk para pembisnis maupun para pekerja profesional. Yaitu MSI Summit E14 Flip Evo yang sudah menggunakan prosesor Intel generasi ke-13. Untuk harganya ini berada di kisaran 23 jutaan. Dan bagi teman-teman yang mau beli laptop ini, kalian bisa cek di IT Garage karena IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop untuk gaming, untuk kerja, ataupun untuk kuliah, kalian bisa langsung menuju ke tokonya karena mereka punya banyak sekali varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke review dari MSI Summit E14 Flip Evo. Sesuai dengan namanya, ada kata flip, tentunya layar dari laptop ini itu dapat dibuka sampai 360 derajat yang tentunya membuat laptopnya itu dapat digunakan dalam mode tablet. Namun secara penggunaan di sini kurang nyaman karena untuk di bagian belakang ini menjadi tombol keyboard dan trackpad yang kalau misalnya kalian genggam itu selalu menekan tombol tersebut. Ya memang untuk penekanan tombol ini tidak ada efek ke sistemnya, namun saya rasa memang kurang nyaman aja untuk pegang dalam posisi seperti ini. Saya rasa lebih nyaman menggunakan laptop ini dengan menggunakan mode laptop konvensional seperti ini. Untuk desainnya ini polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis di bagian cover layarnya, hanya terdapat logo MSI yang berwarna hitam. Di bagian bawah ini terdapat lubang intake udara dan 2 buah lubang speaker. Namun di bagian dalam ini terdapat fingerprint reader di bagian kanan palm rest dan lubang exhaust di bagian atas keyboardnya. Untuk bezel layarnya ini sudah tipis untuk ketiga sisi kiri, kanan, dan atas, namun untuk di bagian bawah ini masih cukup tebal dan tentunya terdapat logo MSI yang lagi-lagi di sini berwarna hitam. Untuk materialnya sendiri, laptop ini sudah menggunakan bahan full metal aluminium. Bahkan sampai ke area hinge-nya ini sudah menggunakan bahan metal yang kalau misalnya kalian dengar suaranya, ini suara metal. Dan tentunya laptop ini juga sudah melewati tes military grade 810G yang tentunya untuk boot quality dari laptop ini itu tidak perlu kalian ragukan lagi. Namun saya rasa bagi teman-teman yang beli laptop ini, kalian nggak mungkin menggunakan laptopnya itu dalam kondisi ekstrim. Paling kalian gunakan laptopnya itu di kantor, di rumah, ataupun di cafe-cafe. Namun saya penasaran dengan boot quality-nya dan saya coba sendiri. Untuk di bagian top case-nya pada saat saya tekan-tekan ini sangat solid, tidak ada pergerakan sama sekali. Untuk fleksibilitas layar pada saat saya tulis ini juga sama, ini sangat solid dan tidak ada pergerakan sama sekali. Namun sayang sekali untuk area hinge ini tidak dapat dibuka memakai satu jari untuk layarnya. Ya mungkin karena menggunakan bahan metal jadinya untuk hinge ini sedikit lebih berat dibandingkan biasanya. Untuk keyboard ini berukuran 75% atau yang biasa disebut dengan 10 keyless, sudah dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Secara penggunaan keyboard di sini kalian nggak perlu ragu karena memang tujuan MSI membuat Summit ini adalah untuk para pembisnis yang notabene keyboard itu merupakan salah satu inti dari pekerjaan tersebut. Sama halnya untuk di bagian trackpad, ini ukurannya ini cukup besar untuk ukuran laptop 14 inci. Permukaannya ini sudah halus dan untuk penggunaan ini juga sama, ini sangat nyaman. Untuk klik kiri dan klik kanannya ini sangat tactile dan untuk multi gesture berjalan dengan baik. Gak usah kalian ragukan. Untuk dimensi, laptopnya itu cukup compact karena memiliki panjang di 31,4 cm, lebarnya di 22,7 cm, dan untuk ketebalannya ini berada di 1,7 cm. Untuk bobot ini berada di 1,5 kg, yang menurut saya untuk bobot 1,5 kg ini cukup ringan, mengingat laptopnya ini menggunakan bahan full metal, dan ini sangat-sangat tebal nih. Bicara soal kelengkapan port, di sebelah kiri ini terdapat satu HDMI 2.1 dan 2 USB Type-C yang sudah Thunderbolt 4 yang sudah support DisplayPort dan Power Delivery. Di bagian kanan ini terdapat satu USB Type-A 3.2, satu webcam switch, satu micro SD reader, dan satu audio combo jack. Untuk layarnya ini menggunakan ukuran 14 inci, beresolusi QHD+ dengan aspek rasio 16:10, menggunakan panel IPS level, dan untuk refresh rate-nya ini berada di 60 Hz. Permukaan layarnya ini glossy dan tentunya sudah support touchscreen. Untuk color gamut ini berada di 100% DCI-P3. Ngomong-ngomong soal webcam, ini sudah beresolusi 1080p 30 fps. Dan ini hasil webcam dari MSI Summit E14 Flip Evo yang sudah beresolusi 1080p. Dan ini sekalian ngetes suara mikrofonnya.
Dan karena MSI ngerancang laptop ini itu untuk para pembisnis, tentunya data-data yang disimpan juga sangat rahasia. Di sini MSI memberikan security yang tingkat tinggi di mana kalian sudah mendapatkan face recognition Windows Hello dan fingerprint reader. Di sini kalian bebas mau milih security yang mana ataupun kalian mau memakai keduanya, ini juga nggak ada masalah. Jadi untuk sistem keamanan di laptop ini kalian nggak perlu ragu lagi. Ini sudah sangat lengkap. Jadi itu saja untuk desain dan eksterior dari MSI Summit A14 Flip Evo. Sekarang kita masuk ke spesifikasi yang ditawarkan laptop ini. Untuk prosesornya ini sudah menggunakan Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i7 1360p dengan 12 core 16 thread dengan TDP-nya ini berada di 28 watt dan untuk turbo boost ini dapat mencapai 5 GHz. GPU-nya ini menggunakan integrated GPU Intel Iris Xe yang sudah 96 EU. RAM-nya ini sebesar 16 GB LPDDR5 dan untuk speed-nya ini berada di 4800 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanannya ini sebesar 1 TB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Untuk coolingnya, laptopnya itu menggunakan 3 heat pipe dan 1 fan. Untuk speakernya dia ada 2 di bagian bawah kiri dan kanan. Dan ini hasil suara dari speaker MSI Summit A14 Flip Evo. Untuk konektivitas, laptopnya ini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya ini sebesar 75 Wh dan chargernya ini sebesar 65 Watt menggunakan USB Type-C. Jadi itu saja untuk spesifikasi dari MSI ini. Sekarang kita coba tes performa dari laptop ini. Untuk SSD-nya, kecepatan bacanya ini berada di 6471 MB per detik dan kecepatan tulis ini berada di 4924 MB per detik. Kemudian saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 3 menit 10 detik. Masuk di tes berikutnya di Cinebench R15. Di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 1734. Dari 10 kali run ini dapat kalian lihat kalau misalnya di run ke-6 ini terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini hampir mendekati 50% untuk penurunannya. Kemudian di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 3644. Di sini juga sama, dalam 10 kali run ini terjadi penurunan di run ketiga yang kalau misalnya dihitung ini penurunannya sebanyak 50%. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1866, di multicore mendapatkan 12131. Untuk di Furma mendapatkan 2138 dengan rata-rata 36 fps. Di PCMark 10 ini mendapatkan 6012. Kemudian masuk di tes 3D Mark, di CPU profile ini mendapatkan 6622, di night rate mendapatkan 20289, di Firestrike mendapatkan 5391 dan untuk di time spy mendapatkan 2025. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan time spy. Laptop ini itu lolos dengan skor 99,9%. Kemudian di tes berikutnya ini saya coba tes ketahanan baterainya. Klaimnya MSI laptopnya itu dapat bertahan selama lebih kurang 12 jam untuk penggunaan Office. Namun di sini saya coba tes menggunakan pemutaran video dengan brightness ini berada di 50% dan untuk volumenya ini berada di 50%. Ketahanan baterai ini dapat bertahan selama 10 jam 23 menit. Jika dibandingkan dengan klaim MSI yang dapat bertahan selama 12 jam untuk penggunaan Office, saya rasa untuk klaimnya itu benar karena pada saat saya tes untuk pemutaran video ini dapat bertahan selama 10 jam lebih, yang untuk perbedaan waktunya itu tidak terlalu signifikan dengan penggunaan Office. Dan perlu diingat untuk pemutaran video ini juga menggunakan speaker yang dimana itu terdapat pemakaian listrik yang lebih besar atau pemakaian watt yang lebih besar. Jadi itu saja untuk tes performa dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang MSI Summit A14 Flip Evo. Untuk sisi positifnya dulu, yang pertama ini ada di build quality dari laptop ini, karena laptop ini tuh sudah menggunakan bahan full metal aluminium, bahkan sampai ke area hinge-nya ini menggunakan bahan metal. Nggak sampai di sana aja, laptop ini juga sudah melewati tes military grade 810G, yang tentunya untuk build quality juga sangat-sangat tidak perlu kalian ragukan lagi. Kemudian yang kedua itu ada di layarnya. Laptop ini itu menggunakan resolusi QHD+, yang dimana kerapatan pixelnya itu lebih rapat dibandingkan Full HD.
Jadinya kalau misalnya kalian gunakan laptop ini untuk nonton, untuk kerja, itu ketajaman pixel atau ketajaman gambarnya itu sudah nyaman banget kalian lihat, apalagi di ukuran laptop 14 inci. Dan lagi-lagi untuk di layarnya, untuk color gamutnya ini sudah 100% DCI-P3, yang dimana warnanya ini sudah sangat luas. Kalau misalnya kalian nonton video, nonton Netflix, itu sangat nyaman banget nonton di laptop ini. Kemudian yang ketiga, ini ada di sistem keamanan dari laptop ini, karena memang laptop ini tuh dirancang untuk para pembisnis yang tentunya laptopnya itu berisi data-data yang sangat penting. Ya, di sini MSI memberikan face recognition Windows Hello dan fingerprint reader yang dapat kalian gunakan dua-duanya sekaligus. Dan itu saja untuk sisi positif dari MSI Summit E14 Flip Evo. Dan untuk kekurangannya ini ada di performa dari laptop ini. Dari hasil tes saya itu dapat kalian lihat di Cinebench R15 dan Cinebench R20. Di situ untuk performa CPU-nya itu terjadi penurunan sebanyak 50%. Yang saya nggak ngerti itu kenapa, mungkin dari sistem cooling dari laptop ini itu tidak dapat bekerja dengan maksimal sehingga terjadi penurunan performa. Cuman saya rasa untuk penurunan performa ini tidak akan terasa apabila kalian menggunakan laptopnya itu di pekerjaan ringan seperti Excel, Word, atau pekerjaan kantoran pada umumnya. Tapi kalau misalnya kalian gunakan laptop ini untuk pekerjaan berat seperti render, seperti editing video, yang mungkin performa dari laptopnya itu cepat ngedrop, yang itu sungguh disayangkan untuk ukuran laptop bisnis seperti ini. Padahal untuk build quality sudah bagus, layar sudah bagus, untuk kelengkapan port ini juga sudah bagus, terdapat micro SD reader. Cuman sayang aja untuk performa dari laptopnya itu sebenarnya kencang, namun tidak konsisten gitu loh. Apabila kalian pakai panjang, kalian nge-push laptop ini, performanya itu ada penurunan. Ya, sangat disayangkan untuk ukuran laptop bisnis ini. Jadi mungkin itu aja untuk review dari MSI Summit E14 Flip Evo. Secara keseluruhan saya rasa laptop ini itu cukup worth it untuk kalian beli, karena memang tujuan orang yang membeli laptop ini itu tidak mementingkan performa, melainkan lebih mementingkan build quality, layar, dan sensasi mengetik di laptop ini. Yang menurut saya ini sangat nyaman. Ya, wajar aja nyaman karena memang laptop ini tuh dirancang untuk para pekerja. Kalau misalnya keyboardnya ini nggak nyaman, nggak ada nilai jual laptopnya. Jadi ya itu sisi positif ya. So mungkin itu aja review dari MSI ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada salah, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. So, terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel yang kecil ini supaya cepat besar. Ya, terima kasih. So, sampai jumpa lagi di video review laptop berikutnya. Bye-bye.